Auditor dituntut ya harus mampu melihat risiko yang bahkan, belum pernah terjadi gitu. Jadi memang internal auditor di sini harus memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi risiko-risiko yang, eee, belum pernah terjadi, tapi dia bisa menangkap Iya, sinyalnya untuk memitigasi sehingga ini tidak berpengaruh besar dalam proses bisnis iya. perusahaan. Halo Sobat Rio semuanya, kembali lagi di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Bersama saya Hendy yang akan memandu podcast kali ini. Nah Sobat Rio semuanya, ketika mendengar kata audit yang terlintas di benak kita adalah suatu proses pemeriksaan yang bertujuan untuk mencari kesalahan. Namun di tengah kondisi industri perasuransian saat ini, peran dari internal audit sendiri sudah berkembang menjadi lebih strategis. Tidak hanya sebagai pengendali aktivitas internal dan tata kelola perusahaan, namun juga untuk memitigasi risiko baru yang mungkin muncul, mulai dari implementasi artificial intelligence, transformasi digital, hingga perubahan regulasi yang sangat dinamis. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai apa itu internal audit dan seberapa jauh internal audit masuk dalam proses bisnis suatu perusahaan. Nah, bersama saya sudah hadir Chief Internal Audit Indonesia Re, Bapak Alison Ritonga. Selamat datang Bapak Alison. Terima kasih Mas Hendy. Terima kasih sudah bersedia hadir di Rein Podcast ini Pak Alison. Nah, mungkin Pak Alison boleh menyapa teman-teman Sobat Rio semuanya. Halo Sobat Riu, senang sekali berada bersama dengan Anda di Rein Podcast. Luar biasa Pak Alison. Pak Alison, ini kayaknya topik yang sangat menarik di podcast kali ini Yap. Pak. Nah, namun sebelum kita diskusi lebih jauh nih Pak Alison, banyak orang masih menganggap bahwa auditor internal itu identik dengan tanda kutip mencari kesalahan ya Pak ya. Nah, dari perspektif Bapak sendiri, apa sih Pak sebenarnya peran utama internal audit dalam sebuah perusahaan, khususnya di industri asuransi dan reasuransi ini Pak? Ya, makasih Mas Hendy. Jadi saya mengajak Sobat Riu semua untuk membayangkan sebuah Mhm. perusahaan itu ibarat sebuah bis gitu ya, Oke. yang melakukan perjalanan panjang, katakanlah dari satu kota ke kota lain, Mhm. dan dalam perjalanan tersebut tentu ada sopir, ada beberapa Mmm, personel di dalamnya ya. iya. Kita ibaratkan misalnya sopir itu adalah direksi ya, Mhm, yang oke. akan mengendalikan bis itu, kemudian di dalamnya ada ahli yang memahami tentang mesin, kemudian Mhm. ada ahli yang memahami tentang geografi ya, perjalanan itu Iya. dia harus paham. Kemudian juga ada ahli yang memahami tentang cuaca dan mungkin ada Mmm, juga fungsi manajemen risiko di dalamnya, oke. gitu. Jadi tentu, untuk membuat perjalanan ini Mhm, menjadi smooth dan sampai kepada tujuan, nah di situ, masing-masing fungsi tadi akan berkontribusi ya untuk sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, internal audit di sini adalah personel yang bukan berada di luar BIS, mhm. tetapi berada di dalam BIS itu sendiri. Nah, I internal audit see. akan memastikan secara objektif dan profesional bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal itu berjalan secara efektif untuk memberikan saran atau solusi perbaikan agar BIS itu boleh berjalan sampai kepada tujuannya. Jadi memang ada sebagian yang memiliki pandangan kalau mendengar kata audit, Mhm. banyak orang langsung tegang gitu ya, Iya, khawatir gitu. iya, Bahkan ada yang bercanda, "Oh, kita sembunyikan dulu dokumen-dokumennya sebelum ketahuan auditor," gitu iya, ya. Jadi memang paradigma itu adalah paradigma yang lama, heeh, sementara paradigma baru bahwa tugas auditor itu bukan mencari siapa yang salah, gitu ya. mmm, Tetapi memastikan perusahaan tetap berada di jalur yang benar. I Kalaupun see. ditemukan kesalahan tentu auditor akan tidak berhenti pada pengungkapan tetapi memberikan solusi Mhm, mhm, ya, iya. sehingga, kesalahan itu tidak berulang di masa yang akan datang. Oh, Demikian Mas Hendy. oke, berarti saya juga tadi ada ambil terkait temuan nih, Pak. Iya. Temuan-temuan begitu kan banyak ya, Pak. Nah, ada nggak sih, Pak, momen di karir Bapak sendiri di mana ada temuan audit yang sempat bikin heboh seperti itu, Pak? Atau mungkin membuat hubungan dengan divisi lain jadi sedikit tegang? Dan bagaimana Pak Alison menghadapi situasi seperti ini, Pak? Iya,
tentu ada momen Mhm. seperti itu, tetapi memang kita, artinya karena kita membina hubungan yang baik Iya, dengan apa, bukan yang baik dalam pengertian yang positif iya. ya, bahwa kita menjadi mitra daripada unit Mhm. bisnis, karena dia juga memahami fungsi kita, tentu temuan itu memang bisa menimbulkan kehebohan, tetapi tidak menjadi sesuatu yang membuat Oh, kita ya. menjadi bermusuhan Mhm. ataupun tidak apa namanya, tidak bermitra lebih baik lagi ke depan gitu. Oke. Nah, terkait laporan audit yang Bapak mention tadi sebelumnya itu Pak ya, pastinya kan direksi sendiri membutuhkan informasi yang cepat, relevan, dan akurat Pak ya, Ya. sebagai dasar dari pengambilan keputusan mereka. Nah, bagaimana auditor internal sendiri memastikan bahwa hasil audit tidak berhenti sebagai laporan, tapi juga menjadi masukan strategis yang dapat membantu manajemen melihat risiko maupun peluang yang mungkin belum terlihat Pak Alison? Ya, makasih Mas Hendy. Jadi memang tentunya di sini yang paling penting bukan, laporan auditnya ya, Mhm. tetapi memang kualitas dari laporan audit itu penting. Jadi Yes. apakah rekomendasi itu membuat keputusan direksi menjadi lebih baik gitu Mhm. ya, Ya. atau rekomendasi yang diberikan itu hanya bersifat perbaikan administratif Mhm. gitu. Artinya jangan sampai rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan itu hanya bersifat administratif Ya. gitu, tetapi disinilah peran internal audit dapat, dalam menetapkan objektivitas audit itu perlu berbasiskan risiko Oke. gitu. Karena apa? Karena memang keputusan yang akan diambil direksi tidak terlepas dari risiko. I see. Sehingga rekomendasi auditor itu menjadi relevan dengan keputusan yang akan diambil oleh direksi atau manajemen. Mhm. Jadi internal audit membantu direksi melihat, blind spot, peluang efisiensi, kemudian risiko yang tersembunyi dan penguatan, proses bisnis gitu. Jadi jangan sampai, Mhm. apa namanya, peran kita itu hanya sekedar ada gitu ya, Ya, sesuai dengan apa yang diamanatkan katakanlah oleh ya. undang-undang PT, tetapi bagaimana kita bisa masuk di dalam proses bisnis itu untuk Mmm. berkontribusi, khususnya membantu direksi di dalam pengambilan keputusan. Ini ini juga ada yang menarik, Pak. Tadi Iya, untuk masuk ke dalam proses bisnis ya. iya betul. Tentunya di sini kan pasti ada tantangan yang cukup menarik menurut Iya, saya ya. Jadi ketika auditor itu semakin memahami bisnis, maka semakin besar juga peluang auditor untuk memberikan rekomendasi yang bernilai pastinya ya. Nah, namun semakin dekat dengan proses bisnis kan juga semakin besar pula, Pak, ya, tantangan untuk menjaga independensi. Nah, iya. bagaimana seorang auditor sendiri menjaga keseimbangan tersebut agar tetap menghasilkan laporan yang objektif, Pak? Ya, terima kasih Mas Hendy. Jadi memang kita kan makhluk sosial ya. Iya, Artinya, kita harus, tetap peduli gitu ya, care dengan rekan sekerja atau iya, kondisi orang lain gitu, khususnya teman kita. Tetapi memang sebagai auditor itu kita harus memahami proses bisnis untuk memberikan jaminan ya bahwa proses bisnis sudah sesuai. oke. Jadi hal, independensi memang menjadi tantangan Mhm, ya bagi kita. Namun bila kita melihat kembali kepada peran auditor itu sendiri, maka objektivitas itu tetap dikedepankan agar tujuan perusahaan itu tercapai gitu. mhm. Jadi misalnya Iya, kita analogikan, seorang dokter gitu ya. oke. Dokter itu kan harus peduli dengan pasiennya gitu, harus Betul, care dengan betul. pasiennya. Lalu ketika, pasiennya itu didiagnosa berdasarkan hasil lab, dia mengidap satu penyakit yang mungkin katakanlah parah Iya. gitu ya. Bukan berarti karena dokter itu mengasihi atau peduli dengan Mmm. pasien itu, lalu penyakit itu disembunyikan. Itu tidak akan Ya, ya, menjadi ya, ya, ya. solusi bagi dia untuk kembali menjadi sehat Mhm, gitu. Dia mhm, harus mhm, berani mhm. mengatakan bahwa Oke, pasien itu dalam kondisi yang sangat kritis sehingga ada langkah-langkah perbaikan atau pengobatan yang I diambil see. agar dia menjadi sehat gitu. Jadi jangan Mhm, berarti ketika kita masuk dalam unit bisnis mhm. maka kita mengabaikan independensi kita gitu. I see. Nah, Pak Alison, dalam beberapa tahun terakhir ini kan juga banyak perusahaan yang mulai mengubah pendekatan audit dari yang bersifat retrospektif menjadi lebih forward looking, Pak, Ya. ya. Nah, apakah di Indonesia Re sendiri auditor itu juga mulai berperan, Pak, dalam membantu perusahaan mengantisipasi emerging risk sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi? Iya, makasih Mas Hendy. Jadi memang setuju banget ya dengan kondisi bisnis saat ini memang mengalami perubahan yang cukup besar gitu ya. Banyak risiko-risiko baru yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan atau kita perhitungkan namun memiliki dampak yang besar. Kita bisa belajar dari kasus COVID-19 Ya, ya. Kemudian yang eh,
sekarang juga era AI gitu Mhm, ya, ya, artificial intelligence, kemudian juga fraud digital juga semakin marak di ya, mana-mana. Kemudian ada climate risk ya, risiko iklim maupun ESG. Nah, ini juga berpengaruh kepada proses bisnis. Dan tentu terkait dengan hal ini, internal auditor dituntut ya harus mampu melihat risiko yang bahkan belum pernah terjadi gitu. Jadi memang internal auditor di sini harus memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi risiko-risiko yang Eee, belum pernah terjadi, tapi dia bisa menangkap ya, sinyalnya untuk memitigasi sehingga ini tidak berpengaruh besar dalam proses bisnis ya. perusahaan. Demikian Mas Hendy. Nah, saya tertarik tuh Pak, bahwa kalau internal audit itu harus juga bisa melihat kira-kira risiko-risiko baru apa yang mungkin muncul ke depannya Pak Iya ya. betul. Nah, di industri reasuransi sendiri Pak, keputusan bisnis kan juga sering dihadapkan pada risiko dengan yang nilainya yang sangat besar seperti itu Pak ya. Nah, bagaimana auditor internal memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tersebut telah didukung oleh governance, risk management, dan pengendalian internal yang memadai, tanpa tentunya mengurangi kelincahan bisnis perusahaan ya Pak? Iya, makasih. Jadi, apalagi kalau bicara bisnis yang besar ya, Iya, banyak kita bukan banyak sih, tapi kita juga pernah mendengar mhm, bagaimana suatu keputusan bisnis ya, itu bisa diberikan, sesaat setelah menerima offer gitu iya, ya, iya, by phone gitu. Nah itu tentu bukan suatu praktek yang sehat gitu. mhm, Seringkali mhm, orang berpikir bahwa, good governance, risk management, dan pengendalian internal tuh bukan rem bagi bisnis, justru sabuk mmm, pengaman gitu oh, ya iya, dan iya, iya, sensor agar bisnis dapat melaju lebih cepat dengan aman mhm, gitu. Jadi, oke, oke, eee, ibarat sebuah mobil ya, mhm, mobil itu kan bagian pentingnya itu adalah mesinnya, ada rodanya, kemudian ada bodinya, iya, dia bisa jalan. Tetapi betul, kalau namanya sabuk pengaman, kemudian mmm, aksesoris iya, ABS iya, misalnya iya, gitu ya, kemudian yang lain-lain itu kan I pelengkap bagaimana see, dia supaya ya, memiliki tingkat konfidensial yang tinggi, mhm, sehingga di dalam pengambilan keputusan prudent dan cepat gitu. yes, Jadi dengan demikian, dalam perusahaan pun tata kelola yang baik itu memberikan keyakinan kepada mhm, direksi bahwa setiap keputusan bisnis telah melalui proses yang tepat, iya, sehingga perusahaan dapat tumbuh lebih cepat, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan. Dengan demikian, tugas internal audit bukan memperlambat bisnis, tetapi mhm, memastikan iya. ya bahwa pertumbuhan tersebut dibangun di atas pondasi yang kuat. Demikian, Mas Hendy. Nah, itu menarik sih, Pak. Jadi memang internal audit itu bukan sebagai memperlambat, tapi tadi ya sebagai seat belt. Iya, Saya juga baru betul, nggak sih, oh iya benar juga ya, seat belt itu kan pengaman. Kita betul. tetap bisa melaju dengan kencang, tapi tentunya dengan aman karena ada Iya, pelengkap tadi ya, Pak, ya. betul. Nah, ini terkait artificial intelligence nih, Pak Alison. Kan sekarang juga mulai banyak ya, Pak, ya, digunakan dalam berbagai proses bisnis, termasuk di underwriting, analisis data, hingga layanan pelanggan, Pak Alison. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana internal audit melihat pemanfaatan AI di perusahaan dan memastikan penggunaan AI ini tetap aman, akuntabel, dan sesuai dengan tata kelola perusahaan? Ya, setuju Mas Hendy, bahwa memang pemanfaatan AI ini sangat penting ya di Ya, dalam membantu proses bisnis ya, mhm, terutama analisa data untuk pengambilan keputusan. Yang perlu dipahami bahwa AI itu boleh membantu mengambil keputusan ya, tetapi tanggung jawab tetap berada pada manusianya ya, sendiri ya, ya, gitu. Jadi memang AI adalah teknologi yang luar biasa. AI mampu mengolah data dalam jumlah yang sangat besar dan memberikan rekomendasi dengan cepat. ya, Namun kita harus ingat bahwa AI adalah sebagai alat bantu gitu ya, mmm, bukan pengambil keputusan. ya, Jadi pengambilan keputusan tetap pada manusianya itu sendiri. Dalam industri reasuransi, setiap keputusan memiliki konsekuensi finansial, mhm, konsekuensi hukum, dan reputasi yang besar. ya, Jadi karena itu AI boleh membantu kita menganalisa, tetapi kembali lagi tanggung mhm, jawab ada pada kita dan disinilah peran internal audit menjadi penting ya, mhm, yaitu memastikan bahwa pemanfaatan AI memiliki tata kelola yang baik gitu ya, menggunakan data yang berkualitas gitu ya, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, serta selalu berada di bawah pengawasan manusia gitu. Jadi AI ini kan memanfaatkan data yang begitu mhm, banyak gitu iya, ya. iya, Jangan sampai data yang
diterima oleh AI itu adalah data yang salah, lalu Mhm. diproses, jadi AI itu berhalusinasi dan ini memang sering terjadi. Jangan sampai kita Oh, menelan mentah-mentah apa yang ya disampaikan atau keputusan yang dari AI ya. kesimpulan yang diberikan oleh AI. Jadi tetap keputusan kepada kita, apakah kita Mhm, akan mhm, memanfaatkannya atau memodifikasinya, mengolah kembali sehingga keputusan kita menjadi keputusan yang tepat gitu. Jadi pemanfaatan teknologi secara optimal itu mhm. tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas Oke, dan tata kelola yang baik. Demikian Mas oke. Hendy ya. Nah, sekarang kan juga dengan semakin berkembangnya teknologi, Iya, kemudian juga ada data analytics, kemudian ada digitalisasi proses audit seperti itu, Pak, ya. Nah, bagaimana Bapak melihat transformasi profesi auditor internal ini, Pak? Kompetensi apa sih, Pak, yang kira-kira harus dimiliki seorang auditor agar tetap relevan dan mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan di masa depan? iya, ini cukup menarik sebenarnya ya. Iya, Jadi saya percaya bahwa ukuran keberhasilan auditor tuh tidak ditentukan oleh tebalnya laporan auditnya gitu mhm, ya, atau banyaknya temuan yang dia sampaikan, iya, tapi keberhasilan auditor adalah ketika rekomendasi yang diberikan itu membantu direksi dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan memperkuat tata kelola, mengelola risiko yang lebih efektif dan membuat perusahaan semakin tangguh menghadapi tantangan masa depan. Itu sebabnya internal audit masa depan itu harus menjadi mitra strategis bagi manajemen ya, tetap independen, tetap objektif, tetapi juga memahami bisnis dan mampu memberikan solusi yang iya, bernilai tambah iya, gitu. Jadi internal audit itu harus memberikan added value gitu, bukan iya, hanya sekedar memonitor, mhm, kemudian melihat siapa yang salah seperti iya, kita iya, sampaikan di iya, depan tadi. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut memang auditor harus meningkatkan kompetensinya. Dia harus mhm, memiliki kemampuan bisnis acumen gitu ya, mhm, memahami bagaimana perusahaan menghasilkan nilai tambah, oke, laba iya, dan pertumbuhan aset gitu ya. mhm, mhm, Kemudian dia juga harus memiliki risk mindset. Jadi mampu mengidentifikasi risiko strategis, operasional, keuangan, teknologi, dan reputasi. iya, Kemudian juga dia harus memiliki data analitik yang kuat. mhm, Dia harus memiliki kemampuan menganalisa jutaan transaksi untuk menemukan pola dan anomali mmm, gitu. iya, Kemudian juga dia harus memiliki kemampuan AI literasi, yaitu memahami peluang dan risiko pemanfaatan AI di dalam proses bisnis. Kemudian juga dia harus mhm, memiliki cyber awareness gitu oke, ya, memahami risiko keamanan informasi dan ketahanan cyber. iya, Kemudian dia harus juga memiliki kemampuan komunikasi, communication skill gitu mhm, ya, menyampaikan rekomendasi yang mudah dipahami dan mudah ditindaklanjuti oleh oke, auditi. Karena ketika dia menyampaikan rekomendasi itu dan auditi tidak paham apa yang mhm, dimaksudkan, itu juga tidak iya sih, efektif gitu. Kemudian yang terakhir dia harus memiliki strategic thinking gitu ya. oke, Jadi menghubungkan hasil audit dengan tujuan jangka panjang perusahaan. oke, Jadi auditor masa depan itu mhm, bukan yang paling banyak menemukan temuan, iya, tetapi memang yang paling banyak membantu perusahaan mengambil iya. keputusan yang lebih baik. Baik, sebagai penutup Pak Alison, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar memahami bahwa internal audit sendiri bukan sekedar fungsi pengawasan, namun juga merupakan profesi strategis yang turut menjaga kepercayaan, keberlanjutan bisnis, dan ketahanan perusahaan? Ya, baik. Industri kita ya adalah industri asuransi dan reasuransi ya. Tentu yang kita jual itu bukan berupa produk Ya, barang gitu ya, tetapi adalah kepercayaan gitu. Jadi ketika seseorang membeli polis, ia mhm, percaya bahwa perusahaan ini mampu membayar klaim bertahun-tahun ya, kemudian gitu. Karena kan polis itu ada yang jangka ya, setahun, 4 tahun, 5 tahun, betul. 15 tahun, bahkan 20 tahun gitu ya. Sehingga ketika tata kelolanya ini buruk, ya kepercayaan itu hilang. Begitu kepercayaan hilang, bisnis juga hilang gitu. Jadi Ya, karena ya, itu auditor seharusnya, mampu menjaga kepercayaan tersebut gitu, memastikan keberlanjutan bisnis dan ketahanan mhm, perusahaan. Jadi bagi generasi muda dari apa yang kita diskusikan saat ini bahwa pada akhirnya auditor internal tidak diukur dari berapa banyak kesalahan yang ditemukan, mhm, tetapi dari seberapa besar kepercayaan yang berhasil dijaga gitu. Jadi kami juga mungkin tidak selalu berada di garis depan bisnis ya, gitu ya,
Tetapi kami memastikan pondasi perusahaan itu tetap kokoh gitu. Oke. Karena perusahaan yang besar bukanlah perusahaan yang tidak pernah menghadapi risiko, melainkan perusahaan yang mampu mengenali, mengelola, dan belajar dari risiko tersebut. Itulah mengapa saya percaya bahwa auditor internal bukan sekedar mencari salah, tetapi membantu perusahaan menjaga masa depannya atau keberlanjutan bisnisnya. Demikian Mas Hendy. Wis, luar biasa. Terima kasih Pak Alison atas insight-insight yang sangat menarik di podcast kali ini. Nah, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa internal audit sendiri bukan sekedar memastikan kepatuhan terhadap prosedur atau menemukan temuan audit. Lebih dari itu, internal audit sendiri hadir sebagai mitra strategis yang memberikan assurance independen, memperkuat tata kelola perusahaan, membantu manajemen mengelola risiko, serta memastikan perusahaan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Oke Sobat Riu semuanya, terima kasih telah menyaksikan Rein Podcast. Saya Hendy, izin pamit dulu. Jangan lupa like, follow, dan subscribe semua media sosial Indonesia Re. Bye.